Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai toharoh. Kalau kemarin kita udah bahas wudhu dan kawan-kawan, kali ini kita akan membahas toharoh yang part kedua. Adapun pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang mandi wajib, mandi sunnah, tayamum, dan yang keempat, najis dan cara membersihkannya. Yuk, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, mandi wajib. Kalian tahu nggak mandi wajib? Apa sih yang menyebabkan mandi wajib itu? Sebabnya apa? Nah, sebab-sebab yang mewajibkan kita mandi itu adalah yang pertama, bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak. Yang kedua, keluarnya mani baik karena mimpi ataupun sebab lain, dengan sengaja ataupun tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan. Intinya nek keluar mani kita wajib mandi yang cocok ya. Selanjutnya, meninggal dunia selain mati syahid. Yang keempat, setelah selesai haid atau menstruasi. Yang kelima, wiladah, setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan, bagi yang perempuan kita itu terus disuruh mandi wajib. Iyalah yang melahirkan kan perempuan. Terus selesai nifas atau bersalin, setelah berhentinya keluar darah sesudah melahirkan. Nah, dalil yang menjelaskan tentang mandi, perintah untuk mandi wajib itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu, yang artinya jika kamu junub maka mandilah. Selanjutnya tentang fardu atau rukun mandi wajib. Ada berapa fardu rukun mandi wajib? Rukun mandi wajib itu ada 2 saja. Yang pertama niat, dan yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Niat, gimana sih niat mandi wajib? Nah, niat mandi wajib itu ini. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhul lillahi ta'ala. Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Liraf'il hadatsil akbari, untuk menghilangkan hadas besar, baik itu hadas besarnya karena junub, hadas besarnya karena nifas, karena wiladah, ataupun karena menstruasi atau keluar mani. Niatnya satu, liraf'il hadatsil akbari. Tapi kalau mau diperjelas boleh dengan nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari. Kalau misal kita yang perempuan setelah haid itu lil haidi fardhul lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya sunnah mandi wajib. Yang pertama membaca basmalah pada permulaan mandi. Yang kedua berwudu sebelum mandi. Yang ketiga menggosok seluruh tubuh dengan tangan. Keempat mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Dan yang kelima urut atau berturut-turut. Selanjutnya, tata cara mandi wajib. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, membersihkan kemaluan dan kotoran. Yang ketiga, berwudu dengan sempurna. Selanjutnya, mengguyur kepala dengan air sampai ke pangkal rambut. Nah, pada saat ini pertama kali kan kita mengguyur kepala. Nah, di sini kita mulai niat nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala sambil mengguyur kepala. Selanjutnya mencuci kepala dan menyela-nyela rambut sampai semuanya basah semua rambutnya. Terus yang terakhir mengguyur air pada seluruh badan dari bagian kanan, kemudian baru bagian kiri sampai seluruh badan itu basah semua. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang mandi sunnah. Mandi sunnah, macam-macam mandi sunnah. Yang pertama, mandi hari
Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza arada ahadukum ayyatiyal jum'ata falyaghtasil," yang artinya apabila salah seorang dari kamu hendak pergi sholat Jumat, maka mandilah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, mandi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Ahmad dikatakan, kana yaghtasilu yaumal jum'ati wa yauma arafata wa yaumal fitri wa yauman nahri. Artinya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari raya Idul Fitri dan hari raya Haji. Yang ketiga, mandi bagi yang memandikan jenazah. Jadi setelah kita memandikan jenazah, kita disunahkan untuk mandi. Man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo, yang artinya siapa yang memandikan mayat hendaklah ia mandi, dan siapa yang memikulkannya hendaknya ia berwudu. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, mandi ketika hendak berihram. Rasulullah bersabda, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tajarroda li ahlihi wa tasala, rawahu at-Tirmidzi, yang artinya sesungguhnya Rasulullah membuka pakaian beliau ketika hendak ihram dan beliau mandi. Dan yang terakhir, mandinya seorang kafir setelah memeluk agama Islam. Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam pertama kali, masuk Islam kan dikatakan mu'alaf. Nah itu dia disunahkan untuk mandi sunnah, namanya mandi sunnah ya. Rasul bersabda, an Qais bin Asim annahu aslama fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaghtasila bima'in wasidrin, rawahu al-khamsah illa Ibnu Majah. Artinya dari Qais bin Asim, ketika dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya mandi dengan air dan daun bidara. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu tayamum. Nah, sebentar, tayamum. Ini tayamum adalah mengusap muka dan kedua belah tangan dengan debu yang suci, dan pada suatu ketika tayamum itu dapat menggantikan wudu dan mandi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tayamum itu sebagai pengganti wudu dan mandi, tapi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama, diperbolehkan bertayamum dengan sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama, uzur karena sakit, karena dia sakit, nek kena air tambah parah sakitnya, nah maka dia diperbolehkan untuk bertayamum. Yang kedua, dalam perjalanan atau sedang bepergian. Kalau kita sedang perjalanan jauh tuh ya, naik kereta atau naik pesawat, itu kan tidak ada air, airnya sak tetes-tetes sedikit tok. Nah, kita diperbolehkan untuk tayamum. Yang ketiga, tidak ada air. Allah berfirman, wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min, yang artinya, dan apabila kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyambut penurunan lalu kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih, sapulah mukamu dan kedua tanganmu dengan tanah itu. Kemudian syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum itu yang pertama, sudah masuk waktu sholat.
Yang kedua, sudah diusahakan mencari air tapi tidak memperolehnya, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Kan udah masuk waktu sholat, misal waktu sholat zuhur. Ini udah jam 12 nih, tapi kok nggak ada air, gimana ya? Nah, kita boleh itu tayamum dengan tanah atau debu yang suci, syarat yang ketiga. Kemudian fardu atau rukun tayamum. Orang yang hendak bertayamum hendaklah memperhatikan rukun tayamum berikut. Yang pertama, niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Niatnya gimana? Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah. Kemudian tangannya ditepukkan ke itu tembok atau apa sembarangan yang ada debune. Yang kedua, mengusap muka dengan debu. Udah selesai satu kali, terus tangan ditempel ke tempat yang ada debunya lagi. Kemudian mengusap dua tangan sampai siku dengan debu. Yang keempat yaitu menertibkan rukun tayamum. Adapun sunah-sunah tayamum yaitu yang pertama membaca basmalah, yang kedua mendahulukan anggota yang kanan, ketiga menipiskan debu dengan cara ditiup atau diketok-ketok, dua tangan itu diketok. Nah, dan yang keempat membaca doa setelah tayamum. Kemudian apa sih yang membatalkan tayamum? Yang membuat tayamum batal itu apa? Kalau wudu kan ada itu buang air besar atau buang air kecil, bersentuhan, nah itu dan lain-lain. Kalau itu wudu kan. Nah ini kalau batalnya tayamum, hal-hal yang membatalkan tayamum itu sebagai berikut. Yang pertama, segala hal yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Jadi semua hal yang membatalkan wudu itu juga sama, itu juga membatalkan tayamum. Nah yang kedua, melihat air sebelum sholat, kecuali yang bertayamum karena sakit. Kan nanti kan dalam perjalanan, ketika perjalanan atau apa tadi, ketika perjalanan dia tidak lihat air, tidak ada air. Nah kalau pas ia mau sholat kok lihat air, nah tayamum itu batal. Dia harus segera wudhu untuk melaksanakan sholat. Dan yang ketiga, murtad, keluar dari Islam. Selanjutnya, najis dan cara membersihkannya. Najis adalah suatu kotoran, dan bagi seorang muslim wajib mensucikan diri dan mensucikan apa yang terkena dari najis tersebut. Jenis kotoran tersebut antara lain bagai binatang darat yang berdarah selain mayat manusia, darah, nanah, sesuatu yang keluar dari kubur atau dubur kecuali air mani, anjing dan babi, minuman keras atau minuman yang memabukkan. Yang terakhir, bagian anggota badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hewan tersebut masih hidup. Jadi itu masuk ke najis. Misal ada ayam masih hidup, kamu ambil kakinya, bujuk-bujuk buat potong kaki nah itu masuk ke najis. Kemudian pembagian najis. Najis dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan kecuali air susu ibu, itu masuk ke najis mukhafafah. Yang kedua najis mutawasitoh, ialah najis selain najis mughaladhah dan mukhafafah, seperti sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul manusia dan binatang kecuali air mani. Najis mutawasitoh ada 2 macam. Yang pertama najis ainiyah dan yang kedua najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah itu najis yang berwujud atau dapat dilihat. Najis ini ketok. Najisnya itu kelihatan. Yang kedua najis hukmiyah. Hukmiyah itu najis yang tidak kelihatan bentuknya, seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering dan lain-lain. Jadi itu cuma tinggal baunya tok misal. Yang ketiga najis mughaladhah.
itu najis berat. Contohnya air liur anjing dan babi serta keturunannya. Kemudian gimana cara menghilangkan najis itu? Kalau menghilangkan najis mukhafafah, cara membersihkannya sudah memadai dengan memercikkan air pada benda atau najis tersebut. Cuman diciprati tok. Cara semacam ini dipandang cukup walaupun airnya tidak mengalir. Cukup diciprati tok ke itu tadi. Air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan ia belum pernah makan apapun kecuali ASI. Selanjutnya cara menghilangkan najis yang najis mutawasitoh apabila berbentuk najis hukumiyah sing tinggal baunya tok, tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya. Cara membersihkannya cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis. Dan apabila berbentuk najis aininya, najisnya kelihatan ketok cetok, itu cara membersihkannya dengan membasuh sekali atau sampai sifat-sifat najisnya, yaitu warna, bau, dan rasanya itu hilang. Jadi najis hukumiyah sing najisnya tidak kelihatan, cuman baunya tok, tinggal bekasnya aja. Oh tadi di sini tapi udah kering. Nah itu cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis itu. Tapi kalau najis ainiyah itu membersihkannya dengan membasuh sekali atau sampai sifat-sifatnya itu hilang, baik warna, bau, dan rasanya itu hilang. Yang ketiga najis mughalladhah. Najis mughalladhah cara membersihkannya adalah dengan membasuh 7 kali dan salah satu dari air itu dicampur dengan tanah atau debu. Yang ketiga najis yang dima'fu atau dimaafkan. Najis yang dima'fu itu najis ini tidak usah dibasuh atau dicuci. Misalnya najis hewan yang tidak mengalir darahnya, darah atau nanah yang sedikit saetik tok, itu tidak apa-apa dima'fu. Yang selanjutnya debu dan air sedikit yang mercik dan sulit untuk dihindari. Kemudian tentang istinja. Istinja itu segala yang keluar dari kubul dan dubur, seperti kencing dan berak, itu wajib disucikan. Adapun alat untuk beristinja itu ada 3 macam. Yang pertama dengan air yang bersih, yang kedua dengan batu sejumlah 3 atau lebih, yang ketiga dengan sesuatu yang dapat menghilangkan najis. Rasul bersabda, annahu sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini faqala innahuma yu'adzibani amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastangzihu bauluh. Artinya, beliau telah melewati 2 buah kuburan. Ketika itu beliau bersabda, kedua orang yang ada di dalam kubur ini disiksa. Seorang di antaranya karena mengadu domba orang, dan yang seorang lagi itu karena tidak membersihkan kencingnya. Jadi itu dia nggak istinja dulu, nggak dibersihkan dulu setelah ia kencing. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Kemudian adab buang air. Ketika buang air hendaklah memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Yang kedua jangan berbicara dalam WC kecuali terpaksa. Kayak untuk ngomong nek jero WC. Selanjutnya memakai alas kaki. Kemudian jangan di tempat yang terbuka. Kemudian jangan di tempat yang dapat mengganggu orang lain. Jangan buang air atau hajat di air yang tenang atau tidak mengalir. Yang ketujuh, jangan buang air di lubang-lubang tanah. Dan yang kedelapan, ketika di tempat terbuka hendaklah tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Ya, cukup sekian materi tentang toharoh. Jadi toharohnya udah selesai. Selanjutnya itu nanti tentang adzan iqomah dan sholat ya.
Cukup sekian, mohon maaf karena saya masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.